Karena ciri orang munafik dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitabih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah radhiyallahu anhu ilan qauluhu wa tajibu fihi niyatul fardiyati in nazarahu wa yajaddidu niyata bil khuruji illam yanwir ruju'a wa in qaddarahu bi muddatin fayajaddiduha in kharaja li ghairi qada'il hajat wa in kana li'tikaf mutatabi'an jaddadaha in kharaja lima yaqta'u tatabu' wa in ayyana fi nazarihi masjidan falahu ay ya'takifa fi ghairihi illa al masajid salasata wa yahrumul i'tikafu bi ghairi idni zawji wa sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita, dan tak terasa 2 minggu sekali kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan pengajian taklim kita, terutama dalam kajian fikih yang merupakan kebutuhan sehari-hari, yang merupakan pelengkap daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok agar ibadah kita sah menurut agama dan berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara pendukung ibadah tersebut adalah kita selalu memperbanyak mengingat Allah dengan cara berzikir. Alhamdulillah, di pengajian kita, di majelis kita, sebelum kita menimba ilmu agama, kita awali dengan berzikir kepada Allah melalui bacaan ratibul haddath. Mudah-mudahan ini menjadi perkara yang membuat kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah tujuan hidup yang Allah ciptakan buat kita dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya menyembah Allah bukan hanya pada tempat khusus, bukan hanya pada waktu khusus. Kebanyakan kita merasa nyembah Allah di tempat khusus doang. Apa itu di masjid doang, apa itu di musola doang, apa di majelis ta'lim doang. Atau juga kita menyembah Allah merasa pada waktu-waktu tertentu. Di bulan Ramadan doang kita nyembah Allah. Di luar Ramadan perasaan kita enggak nyembah Allah. Kenapa? Karena merasa mengabaikan panggilan Allah. Nah, oleh karenanya yang namanya nyembah kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun kita wajib menyembah Allah. Maka untuk mengingatkan diri kita agar kita tergolong orang yang menyembah Allah adalah kita memperbanyak untuk membaca zikir. Ya, memperbanyak membaca zikir. Nah, sebab orang yang berzikir itu banyak mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada ketenangan hati. Hati kalau sudah tenang, insya Allah semua urusan gampang, Pak. Hati kalau sudah tenang, maka urusan gampang. Kenapa? Ini daripada jaminan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah dijamin bisa menenangkan hati. Lagi-lagi, hati kalau sudah tenang urusan gampang. Yang bikin ruwet masalah kita,
yang bikin sulit mendapatkan solusi dalam urusan kita, karena hati kita nggak pernah tenang. Hati kita selalu gelisah, selalu bimbang, selalu galau dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, terutama permasalahan akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan kezaliman. Tapi kalau kita hadapi dengan hati yang bersih, hati yang tenang, insya Allah nggak ada pengaruh sama sekali urusan dunia, saudara. Nggak ada pengaruh urusan dunia. Berapa banyak Allah perlihatkan kepada kita daripada keteguhan hati orang-orang yang soleh. Ya, diantaranya yang mungkin bisa kita saksikan langsung dan kita yakini, mohon maaf ya, bukan kita membela daripada siapapun atau menyudutkan siapapun, tapi ini adalah fakta yang terjadi, yang kita saksikan dan kita nggak bisa pungkiri. Di antaranya apa? Ketenangan daripada hati para ulama-ulama yang istiqomah dalam berdakwah, memperjuangkan agama Allah, memberantas kebatilan dan kezaliman. Mereka nggak pernah takut pada ancaman dunia. Mereka nggak pernah gentar daripada ancaman-ancaman kezaliman siapapun yang mengancam nyawa mereka. Kenapa? Karena hati mereka sudah dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Hati mereka sudah dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah yang membuat mereka makin tenang, makin nyaman. Nah, ini diantaranya kita kenal Habib Rizik bin Syihab. Luar biasa beliau, dengan keteguhan, dengan keistiqomahan beliau terus membela daripada hak dan kebenaran dan memberantas daripada kebatilan dan kezaliman. Apapun yang beliau rasakan saat ini tidak menggoyangkan, tidak merubah niat dakwah beliau, bahkan beliau rela nyawa taruhan beliau. Beliau nggak peduli siapapun yang mengancam beliau, siapapun yang akan membunuh beliau, siapapun yang akan menyiksa beliau, nggak peduli. Kenapa? Sudah ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjara nggak penjara sama bagi beliau, ya. Bahkan penjara merupakan mungkin tempat yang lebih nikmat, yang lebih nyaman bagi beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dengan kita, karena hati kita masih dipenuhi dengan keserakahan, dengan kerakusan, dengan cinta kepada dunia, sehingga kita sulit untuk membangkitkan hati kita berzikir kepada Allah. Oleh karenanya disinilah kita mengajak melalui majelis, perbanyak membaca Ratibul Haddad, perbanyak membaca Ratibul Haddad, terutama zikir-zikir setelah sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Habis sholat 5 waktu kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk berzikir. Jangan habis sholat lantas jalan, ya kan? Dibilang katanya nggak ada dalilnya, ngapain katanya zikir pakai speaker berisik, ya kan? Nah, dia mungkin belum merasakan nanti daripada manfaat zikir ketika orang itu mati, ya. Nah, dibilang bid'ah lah, dibilang nggak ada dalilnya lah, dibilang nggak boleh lah. Padahal luar biasa ulama kita nggak sembarangan mengajarkan manusia, mengajarkan orang-orang untuk berzikir kepada Allah, baik dengan suara pelan maupun dengan suara agak kencang. Ya, contohnya habis sholat, imam dianjurkan dalam kajian fikih mengeraskan suaranya untuk berzikir, mengajak para jemaah. Jangan habis sholat kita diam-diaman, sekarang kayak orang musuhan, ya kan? Nah, ini tugas imam mengingatkan, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, kan begitu. Kenapa? Karena kita yakin semua kita ini sholatnya nggak pernah khusyuk. Ada yang khusyuk sholatnya di antara kita? Nggak ada. Allahu Akbar, pikiran melayang-layang. Ya, nah, walaupun kita ruku tapi mata kemana-mana. Walaupun sujud tapi pikiran kemana-mana. Susah kita untuk khusyuk di dalam sholat. Makanya ulama kita ngingetin,
Karena banyak kekurangan dalam sholat kita. Habis sholat kita istighfar, mohon ampun sama Allah. Kalau bahasa kita nih, ya Allah ampunin ya Allah. Lagi sholat saya pikiran kemana-mana. Lagi sholat saya nggak khusyuk. Lagi sholat saya nggak paham apa yang saya baca. Bahkan terkadang kita lupa rakaatnya berapa dan sebagainya, kan begitu. Banyak kekurangan dalam sholat kita. Makanya habis sholat jangan langsung pergi seakan-akan Allah butuh kita. Kagak. Kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh daripada bacaan zikir kita. Allah nggak butuh daripada permohonan kita. Yang butuh adalah kita sama Allah. Habis sholat menjalankan kewajiban, jangan merasa selesai. Udah selesai tugas saya sebagai seorang muslim. Sholat maghrib selesai, tinggal nunggu sholat isya. Kagak begitu. Ente sholat maghrib memang secara hukum ente sudah menggugurkan kewajiban, tapi apakah ente nggak berharap maghrib ente diterima sama Allah? Kan begitu. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi berharap apa yang kita sudah lakukan, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mohonkan kepada Allah. Jangan merasa Allah butuh ibadah kita. Habis sholat langsung jalan. Emang ente siapa? Ya kan? Nah, disinilah pentingnya kita mengaji. Jadi udah nggak usah menganggap orang-orang yang kagak demen sama zikir habis sholat. Karena ciri orang munafik dalam Al-Quran dikatakan alladzina la yazkuruna illa qalila. Orang yang munafik adalah mereka yang enggak pernah zikir kepada Allah, atau berzikir tapi sedikit zikirnya. Orang yang beriman yazkurunallaha dzikran katsira, selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sering saya katakan, ya, daripada mereka para aulia, orang-orang soleh berzikir kepada Allah luar biasa. Ada yang amalan hariannya setiap hari nggak lepas daripada baca surah Yasin. Ada yang sampai 1000 kali Yasin sehari. Mampu nggak kira-kira kita? 1000 Yasin. 3 Yasin aja kita nisfu Syaban ngap-ngapan. Ya enggak? 3 kali baca Yasin kan nisfu Syaban kan? Ngap-ngapan kita. Ini 1000 Yasin. Gimana caranya tuh? Karena sudah terlatih. Ya, lisan mereka bagaikan komputer. Sekali diklik langsung tuh. Nah, ini sudah terlatih. Ada yang amalan mereka setiap hari tidak lepas membaca salawat kepada Nabi minimal 25.000. Ada yang baca la ilaha illallah 25.000. Ada yang baca kalimat ya Allah ya Allah ya Allah 25.000. Dari sekian amal soleh yang begitu banyak mereka kerjakan, tetap mereka merasa nggak punya amal soleh sama sekali. Kita baru sholat 5 waktu selesai langsung kabur, merasa punya amal soleh. Nauzubillahimin. Nah, ini penting kita ngaji, jangan sekedar hadir, tapi ada ya pengaruh bekas pulang dari ngaji. Sedikit ada rasa takut sama Allah. Sedikit ada rasa penyesalan akan dosa kita. Sedikit akan rasa semangat dalam meningkatkan ibadah kita. Begitu, ada pengaruhnya kita ngaji. Nah, sehingga kita benar-benar ya mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup, kita nggak perlu beresin kekurangan orang, nggak perlu omongin kekurangan orang. Kita kekurangan banyak banget pada diri kita. Kalau orang sadar dirinya banyak kekurangan, yakin nggak ada waktu untuk mikirin kekurangan orang, nggak ada waktu. Apalagi jelek-jelekin orang, nggak ada waktu. Kenapa? Dia punya urusan makin banyak, masih banyak yang harus diberesin sama dirinya sendiri. Daripada sholatnya belum benar, daripada wudunya belum benar, daripada zikirnya belum benar, daripada ngajinya belum benar, masih banyak kekurangan yang dia rasakan. Orang yang sadar diri bahwa dirinya banyak kekurangan, yakin gak akan pernah mencari-cari kekurangan orang lain. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu introspeksi kekurangan diri kita, agar makin hari kita makin mohon ampun kepada Allah, sehingga insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah
dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut pada kajian fikih kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Wa tajibu niyatul fardiyati in nazarahu, ya. Pembahasan masalah i'tikaf. Ya, 2 minggu yang lalu kita masih membahas masalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di dalam masjid minimal paling sedikit seukuran tumakninah. Apa tumakninah? Berdiam diri dengan membaca kalimat subhanallah. Ya, taruhlah 5 detik. Subhanallah. 5 detik. Nah, i'tikaf itu harus diam minimal 5 detik. Ngapain? Untuk niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu harus berdiam diri, bukan sambil jalan-jalan, enggak. Ya. Jadi usahakan sekali lagi ketika kita masuk masjid, apalagi masjidnya besar, macam Istiqlal, macam Sunda Kelapa, apalagi sekarang, atau di masjid apa itu yang di Depok tuh, Kubah Mas, yang gede-gede masjidnya kan. Usahakan ketika masuk ke gerbang masjid kita langsung diam untuk niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf, ya, madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama saya berada di dalam masjid, sunnah karena Allah ta'ala. Nah, diamnya itu sudah dinamakan i'tikaf karena dia sudah niat i'tikaf. Udah, ketika itu silakan jalan, nyari tempat buat sholat, nyari tempat buat baca Quran, nyari tempat buat duduk, nyari tempat, ya, buat i'tikaf. Nah, jadi langkah kita itu dari mulai masuknya ke masjid, dari mulai pintu sampai ke tempat duduk kita itu dianggap sebagai langkah i'tikaf. Ya, jadi jangan disia-siakan, apalagi di waktu yang mulia seperti bulan Ramadan. Berapa ganjaran Allah lipat gandakan setiap langkah kita yang tujuannya i'tikaf dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Itu. Jadi i'tikaf itu bukan cuma datang dan diam di masjid doang tanpa niat i'tikaf, itu salah. Mau ngapain? I'tikaf. Wah, cakep banget i'tikaf. Habis sono ngobrol, habis sono tidur, ya kan? Alhamdulillah, habis sono pacaran sama pacarnya. I'tikaf berdua-duaan. Pada i'tikaf tuh mojok itu namanya, ya. Sekali lagi, i'tikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid tapi dibutuhkan niat i'tikaf. Karena ini ibadah yang membutuhkan niat. Sama seperti kita sholat, ibadah yang membutuhkan niat. Jangan sampai kita sholat Allahu Akbar tapi nggak ada niat dalam hati. Nah, ini batal sholatnya. Walaupun kita baca Fatihah dengan fasih, walaupun kita ruku dengan sempurna, i'tidal dengan sempurna, sujud dengan sempurna, hitam jidatnya gitu kan. Tapi kalau sholatnya kagak niat, batal sholatnya. Kenapa? Karena ibadah yang membutuhkan niat. Nah, sekali lagi, i'tikaf termasuk ibadah yang membutuhkan niat. Orang walaupun sebentar di masjid tapi dia niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Sebaliknya orang yang berlama-lama berjam-jam di masjid tapi kalau nggak niat i'tikaf nggak dapat pahala i'tikaf sama sekali. Jadi semua innamal a'malu binniyah, bergantung pada niat. Nah, dikatakan wa tajibu niyatul fardiyah in nazarahu. Nah, niat i'tikaf terbagi 2. Ada niat yang disunnahkan dan inilah pokok permasalahan bahwa hukum i'tikaf adalah sunnah. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Apa arti sunnah? Mereka yang beriktikaf dengan niat iktikaf dapat pahala, sedangkan mereka yang di masjid nggak niat iktikaf nggak dapat pahala dan kagak dosa. Itulah pengertian daripada sunnah. Yang ngerjain dapat pahala, yang kagak ngerjain kagak berdosa.
dan kagak dapat pahala. Kagak niat mau diapain lagi, ya kan? Nah, itu namanya perkara sunnah. Nah, itu. Kemudian terkadang i'tikaf menjadi kewajiban yang berawal sunnah, silakan mengerjakan, silakan tidak. Tapi terkadang menjadi kewajiban, berarti harus mengerjakan i'tikaf. Kalau nggak mengerjakan, dia dosa dan punya hutang sama Allah sampai mati kalau belum dibayar-bayar. Berarti terkadang i'tikaf menjadi perkara yang wajib. Kapan i'tikaf wajib? In nazarahu, kalau dia bernazar. Contoh ya, saya kalau sembuh dari penyakit, karena dia sudah di rumah sakit berhari-hari nggak sembuh-sembuh, dia nazar, ya Allah, saya nazar jika memang saya sembuh dari penyakit saya nazar untuk i'tikaf. Ya, nazar untuk i'tikaf di mana? Di Masjid Istiqlal contohnya. Disebutin tuh nama Istiqlalnya. Nah, tiba-tiba Allah kabulkan permintaannya, sembuh dari penyakitnya. Udah, dia bergegas, bersiap-siap untuk menuju ke Istiqlal melaksanakan nazarnya. Maka dalam hal ini i'tikaf bagi dirinya adalah wajib. Kenapa? Karena sudah menjadi nazar dirinya yang harus dilaksanakan. Karena i'tikafnya menjadi i'tikaf wajib ataupun nazar, maka niat i'tikafnya ditambahin kalimat fardu. Ya, yang tadinya nawaitul i'tikaf madumtu fihi sunnatan, saya niat i'tikaf selama berada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala, karena ini i'tikaf wajib ataupun nazar, tambahkan kalimat fardu. Nawaitu fardal i'tikaf, saya niat kewajiban beriktikaf, gitu. Ada kalimat fardu karena sudah menjadi kewajiban. Nawaitu fardal i'tikaf ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Atau yang lain, nawaitul i'tikaf al-manzura, saya niat i'tikaf yang dinazarkan selama berada di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Nah, itu harus ada tambahan kalimat fardu atau kalimat nazar. Nah, sehingga dengan niat seperti itu dia menggugurkan nazarnya yang merupakan kewajiban buat dirinya. Kalau belum dilaksanakan menjadi hutang sampai matinya. Kalau sudah dilaksanakan walaupun sebentar, maka sudah menggugurkan kewajibannya. Gitu ya. Baik. Wa yajaddidu niyyata bil khuruji illam yanwir ruju'. Kemudian karena dia sudah terbiasa ya i'tikaf di akhir Ramadan dari tanggal 20 sampai selesai Ramadan selama 10 hari. Ya. Tiba-tiba namanya i'tikaf kan nggak mungkin selamanya di masjid. Kadang dia keluar dulu jajan, ngopi, ngerokok, kan nggak mungkin ngerokok di masjid. Ya enggak? Nggak mungkin pipis di masjid. Nggak mungkin dia pengen nyari angin di masjid. Yang ada nyari AC di masjid. Ya kan? Dingin. Nah, dia pengen keluar dulu, ngerokok, ngopi, santai dulu. Habis itu masuk lagi ke masjid. Berarti dia bolak-balik masjid, masuk keluar, keluar masuk, masuk keluar, keluar masuk. Nah, orang yang bolak-balik seperti itu, maka setiap dia masuk masjid perbaharui niat i'tikaf. Perbaharui niat i'tikaf. Karena ketika dia niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Keluar dari masjid udah nggak dikatakan i'tikaf lagi. Pengen masuk masjid berarti niat lagi untuk i'tikaf. Nah itu. Karena hukumnya masing-masing beda. Tiap keluar berarti nggak jadi i'tikaf. Masuk ke masjid berarti harus niat i'tikaf biar dapat pahala i'tikaf yang kedua. Itu. Kecuali kalau dia dimasukkan ke dalam niat i'tikafnya. Contohnya begini, saya niat i'tikaf, ya, saya niat i'tikaf selamanya,
Contohnya saya i'tikaf selamanya. Jadi ketika dia keluar masuk lagi ke masjid nggak butuh niat i'tikaf lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya niat. Ya, karena dia sudah punya rencana, pokoknya saya i'tikaf di masjid dari mulai tarawih sampai menjelang sahur. Sudah dibatasi waktunya kan? Nah, tapi tadi nggak mungkin kan di masjid mulu selama waktu itu kan, dia butuh keluar, butuh kamar mandi, butuh jajan, butuh ngerokok, tapi dia balik ke masjid lagi. Nah, selama dia ada niatan mau balik lagi, maka dia ketika balik ke masjid nggak perlu niat i'tikaf kembali. Kenapa? Sudah ada niat dari awal. Nah, tapi kalau dia nggak ada niat seperti itu, kapan-kapan dia masuk masjid, maka perbaharui daripada niat i'tikaf. Baik. Wa in qaddarahu bi muddatin fa yajaddiduha in kharaja li ghairi qada'il hajat. Ya, tadi ya, jika dia menentukan waktu, saya niat i'tikaf ya dari isya sampai sahur, ya gitu. Saya niat i'tikaf dari isya sampai sahur. Udah, maka selamanya dia dibilang i'tikaf walaupun dia keluar masjid. Walaupun keluar masjid. Kenapa? Karena ada niat balik lagi. Itu ada niat balik. Jadi tentukan lagi waktunya. Nanti mau pulang kapan? Ya kira-kira habis sholat subuh baru pulang deh. Udah, niatkan saya niat i'tikaf dari isya sampai subuh. Udah. Jadi walaupun dia keluar, masuk lagi, itu nggak perlu niat i'tikaf karena sudah ditentukan waktunya. Gitu ya. Sama kalau kita urusan dunia, contoh ya, kita masuk ke tempat wisata, ya kan? Apa itu contohnya Siwut, tahu Siwut Ancol, ya. Kita punya karcis masuk ke Siwut atau gelanggang samudera. Nah, contohnya kan, nah, kita lihat waktunya nih, ini apa atraksinya dari mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore 2 jam, ya kan? Nah, akhirnya kita masuk jam 2 sore, 1 jam sebelum acara. Nah, tiba-tiba kita mau pipis, kebetulan di dalam penuh toiletnya, kita mau keluar. Nah, kira-kira boleh gak keluar? Boleh gak kira-kira keluar? Boleh, asalkan kita izin dulu sama petugas. Supaya apa? Supaya kalau kita masuk lagi nggak bayar lah, lagi kan begitu kan? Mas, nih saya masih punya tiket nih mas, iya. Tapi saya mau numpang keluar sebentar mas, ada yang mau saya ambil di mobil, contoh gitu kan? Oh silakan pak. Terus nanti kalau saya masuk gimana mas? Ya udah pak, dari pintu sini lagi pak, nggak apa-apa, nggak usah bayar lagi kan begitu. Ya, kenapa? Karena kita ada niat mau balik lagi. Kita masih punya tiket. Nah itulah niat seperti itu. Kalau kita pengen ya berada di masjid sampai subuh, udah kita niatkan saya niat i'tikaf sampai subuh. Ya, walaupun kita keluar masjid, balik ke masjid lagi, tetap kita dibilang i'tikaf. Nggak perlu lagi niat yang baru. Itu. Wa in kana al-i'tikaf mutatabi'an jaddadaha in kharaja lima yaqta'u tatabu'. Ya. Nah. Kemudian kalau i'tikafnya sambung menyambung kayak tadi. Nah, ini biasanya contohnya jemaah tabligh yang tinggal di masjid berhari-hari, 3 hari sampai maksimal seminggu 7 hari. Ya, dia tinggal di masjid selama 7 hari, tinggal di masjid. Ya, mereka niat i'tikaf selama 7 hari di masjid. Nah, jadi walaupun mereka keluar, tetap mereka dibilang i'tikaf. Selama tidak melakukan perkara yang membatalkan i'tikaf. Apa itu? Yaitu hadas besar. Hadas besar. Contoh, ya. Ada orang rumahnya di samping masjid. Ya, di samping masjid. Dia niat i'tikaf selama 1 minggu di bulan Ramadan. Biasa orang kalau lagi semangat kan ibadahnya semangat. Baru dapat 2 hari tinggal di masjid, kangen sama bini. Dia pulang ke rumah, ya kan? Pulang ke rumah.
rumahnya dekat sama masjid. Itu ya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Namanya kangen mau diapain? Ya kan? Pulang ke rumah biasa. Ya, untuk hajatnya dia. Nah, maka dengan hajatnya suami istri itu bisa ngebatalin daripada niatnya itikaf dia selama 7 hari. Maka ketika dia masuk ke masjid wajib ngulangin niat itikaf lagi karena sudah batal. Yang tentu 7 hari terputus dengan hajat kepada istri, maka itulah yang membatalkan daripada niatnya selama 7 hari. Udah, begitu dia ingin ke masjid lagi, perbaharui niat itikaf. Wa in ayyana fi nazarihi masjidan falahu ayyatakifa fi ghairihi illa al-masajid salasa wa yahtika bi ghairi zawj aw sayyid. Yang terakhir, kalau dia menentukan nama masjid dalam nazarnya tadi, saya kalau sudah sembuh dari penyakit nazar i'tikaf di Masjid Istiqlal. Yang menjadi pertanyaan, apakah nazarnya itu untuk i'tikaf wajib di Istiqlal sesuai keinginan atau boleh di masjid yang lain? Nah, jawabannya bahwa masjid semuanya sama. Walaupun dia nazarnya di Istiqlal, dia boleh i'tikaf dimanapun selain Istiqlal. Kali gitu ya, karena dia mungkin ya rumah sakitnya di samping Istiqlal, pengen habis sembuh dari penyakit langsung dia ke Istiqlal. Tapi tiba-tiba dia lupa sama nazarnya, dia pulang dulu, rumahnya di Sumedang, contohnya rumahnya di Sumedang, mungkin kecelakaan di Jakarta, dibawa ke rumah sakit Jakarta, rumah sakitnya persis samping Istiqlal. Nah, dia pengen biar cepat sembuh, dia nazar pengen i'tikaf di Istiqlal. Begitu sembuh, dia lupa pulang ke rumah di Sumedang. Sampai di Sumedang, dia baru ingat bahwa dia punya nazar i'tikaf. Nah, gimana? Wajib menjalankan nazar i'tikafnya. Tapi apakah dia wajib ke Istiqlal? Maka jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena semua masjid sama. Udah, dia nazar di masjid dekat rumahnya Sumedang. Ngapain balik ke Jakarta lagi? Nggak perlu. Yang penting dia i'tikaf. Di masjid manapun boleh, kecuali 3 masjid yang memiliki derajat beda-beda. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. 3 masjid inilah yang nggak boleh dirubah-rubah. Contohnya, saya nazar i'tikaf di Masjidil Haram tahun depan 2022, contohnya begitu. Ya kan? Ditentukan nama Masjidil Haramnya, maka wajib tahun depan dia harus i'tikaf di Masjidil Haram. Gak punya duit Pak Ustadz, belagu sih lo. Gak punya duit mau ke Mekah. Ya, nah, jadi jangan dipermainkan. 3 masjid ini jangan dipermainkan. Kenapa? Kalau sudah ditentukan di Mekah, kudu di Mekah. Karena nggak ada yang sederajat dengan Masjidil Haram. Nah, tapi sebaliknya, karena kan urutannya Mekah, Madinah, Palestina, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, kalau dia niat i'tikaf di Masjid Nabawi, dia boleh i'tikaf di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Ya, karena Masjidil Haram paling tinggi derajatnya. Nah, jadi kalau dia niat i'tikaf di Masjid Nabawi, boleh menggugurkannya di Masjidil Haram. Tapi sebaliknya, kalau dia di Masjidil Haram niatnya, nggak boleh di Masjid Nabawi. Nah, begitu juga Masjidil Aqsa. Kalau dia nazar i'tikaf di Masjidil Aqsa, dia boleh i'tikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ini 3 masjid ini itu harus ditentukan tempatnya, nggak bisa dirubah-rubah kecuali pada yang lebih tinggi. Tapi selain 3 masjid ini, semua derajatnya sama. Yang ini i'tikaf di Istiqlal, i'tikafnya di Masjid An-Nur, boleh gak kira-kira? Boleh. Pengen i'tikaf di Masjid Sunda Kelapa, i'tikafnya di Masjid Al-Arif, boleh gak kira-kira? Boleh, karena masjid semua sama gitu. Nah, inilah. Jadi alhamdulillah ya. Yang terakhir juga
haram i'tikaf bagi seorang wanita tanpa seizin suami. Nah, ini penting ibu-ibu ya. Artinya jangankan i'tikaf, ibu-ibu kalau pengajian harus juga izin sama suaminya. Minimal dia yakin akan ridho suaminya. Itulah. Nah, jadi ya penting kita harus melaksanakan syariat, jangan semau kita, jangan suka kita, padahal itu bertentangan dengan ilmu syariat. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat kita, agar kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah ridha kepada kita, kita pun ridha kepada Allah, sehingga kita meraih daripada husnul khatimah. Tilkan niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu wa min qabli la ilaha illallah اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احلنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبس لباس عفوك وعافيتك. اللهم احلنا بهداك واجعلنا من مسارع في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف الرسول. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.